Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Ananda semua dan juga keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Rianis Marasoliat Abda, tapi biasa dipanggil dengan Ibu Anis. Sayang sekali ya, pada awal tahun ajaran ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dan ibu pun belum bisa mengenal kalian satu persatu. Tapi kita tetap bersyukur karena pada hari ini kita masih bisa dipertemukan walaupun melalui online. Mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan tatap muka langsung dengan kegiatan pembelajaran yang insya Allah mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Baik, pada kesempatan MPLS kali ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Budaya Hidup Bersih dan Sehat dalam Protokol Kesehatan COVID-19. Perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Maksudnya adalah sekumpulan perilaku, artinya sekumpulan tindakan-tindakan kita, perilaku-perilaku kita, diri sendiri dalam mengupayakan suatu kesehatan. Kita seringkali di rumah nih sama orang tua kan suka dari kecil pasti dianjurkan untuk selalu cuci tangan. Mau makan cuci tangan, sudah makan cuci tangan. Terus kalau bangun tidur harus sudah mandi, jangan lupa gosok gigi. Dan juga perilaku-perilaku yang lain dengan misalkan buang sampah pada tempatnya, rajin menjaga kebersihan tempat tidurnya, menyapu, mengepel, dan lain-lain sebagainya. Nah, perilaku-perilaku tersebut itu nggak boleh hanya dilakukan pada saat tertentu saja atau hanya saat-saat sementara saja, tapi harus dijadikan suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan baik ini yang lama-lama menjadi budaya di rumah, harus selalu hidup bersih dan sehat, dan juga itu akan menjadikan budaya untuk masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis PHBS, jenis-jenis perilaku hidup bersih dan sehat. Sebenarnya ada banyak sekali ya jenis-jenis PHBS, tapi yang paling dominan di sini ada 6 poin. Yang pertama ada PHBS bidang gizi, lalu ada bidang kesehatan lingkungan, bidang kesehatan ibu dan anak serta KB, bidang pemeliharaan kesehatan, bidang gaya hidup sehat, dan bidang obat dan juga farmasi. Contohnya gini, misalkan nih yang bidang gizi, contohnya adalah kita ini harus makan beraneka ragam jenis sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Terus kalau yang kurang darah dianjurkan untuk minum tablet penambah darah. Lalu mengkonsumsi garam beriodium dan juga memberi bayi ASI dan makanan-makanan yang sehat. Itu contoh-contoh PHBS dalam bidang gizi. Terus yang kedua, bidang kesehatan lingkungan. Contohnya kalau di rumah ya, lingkungan rumah, membersihkan tempat tidur, buang sampah pada tempatnya, menyapu kebun, halaman, mengepel, ngelap kaca. Itu adalah beberapa contoh perilaku hidup bersih di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan masyarakat suka ada kerja bakti, gotong royong, bersihin pos, bersihin jalanan ataupun bersihin got-got yang di pinggir jalan. Itu bagian PHBS dalam kesehatan lingkungan. Masih banyak lagi dan contoh-contoh yang lainnya ya. Nah, kegiatan PHBS, kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat, di sini tadi sudah Ibu singgung di awal. Contoh-contohnya kita ulas lagi di sini. Yang pertama, cuci tangan dengan
air bersih yang mengalir dan sabun. Jadi kalau cuci tangan tuh nggak boleh asal-asalan cuci udah, tapi harus cuci dengan air bersih yang mengalir dan juga ditambah dengan sabun agar hasilnya lebih maksimal. Lalu kegiatan yang kedua, tadi ya, menggunakan air bersih. Jangan air, kalau bisa, kalau ada itu air yang mengalir. Jangan air yang dalam ember udah kotor dipakai cuci tangan. Itu bukannya bersih, malah akan nambah kotor dan banyak kuman di tangan nantinya. Terus yang ketiga, makanlah dengan gizi seimbang. Jadi asupannya harus seimbang, ada sayurannya, ada buah-buahannya. Kalau ada yang suka susu juga boleh tambah dengan minum susu. Makanan juga harus bervariasi, ada ikan, ada tumisan, ada kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kegiatan hidup bersih dan sehat, yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Minimal 30 menit dalam sehari, kita harus melakukan olahraga. Ya, olahraga. Tapi Bu, kan di rumah saya udah nyapu, udah ngepel, udah bersih-bersih. Itu kan udah aktivitas juga, bukan ya? Itu belum termasuk. Jadi beda lagi. Memang kadang kita sering berpikir bahwa kegiatan bersih-bersih di rumah itu sudah cukup. Tapi itu nggak cukup sebenarnya. Jadi harus ada tambahan olah otot. Minimal 30 menit aja di rumah itu kita aktivitas fisik, berolahraga. Bisa jogging, lari-lari kecil di teras rumah, atau push up, sit up, dan lain sebagainya. Masih banyak deh aktivitas yang bisa Anda lakukan di rumah. Bisa sambil nonton YouTube, senam di rumah, di kamar gitu. Jadi selain hidup sehat, bersih, stamina juga oke. Lalu apa sih manfaat dari PHBS ini? Tentu ada banyak sekali manfaatnya ya. Di sini ada beberapa manfaat yang Ibu akan sampaikan, yaitu yang pertama, dari perilaku hidup bersih dan sehat, maka setiap anggota keluarga itu akan meningkat kesehatannya. Juga tidak mudah sakit, karena kan tadi kita sudah hidup bersih, hidup sehat, olahraga, maka insya Allah hal tersebut menjadi sebuah upaya supaya kita ini tidak mudah sakit. Anak juga tumbuh sehat dan cerdas. Lalu produktivitas kerja anggota keluarga juga meningkat, dan juga pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga. Iya, betul sekali ya. Kalau kita dengan sadar menjaga kebersihan diri kita, kesehatan diri kita, dan juga keluarga di rumah, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang kalau kita terkena penyakit tersebut, mau gak mau kan kita harus berobat, harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu namanya berobat, pasti biayanya itu besar. Nah, sayang sekali kan kalau kita mengeluarkan uang untuk berobat gitu. Tapi kalau kita sudah biasa hidup bersih, hidup sehat, insya Allah akan terhindar dari penyakit. Maka kita tidak perlu repot-repot juga untuk berobat ke rumah sakit, mengeluarkan banyak biaya untuk rumah sakit, untuk pengobatan diri kita. Keuangannya nanti bisa difokuskan untuk makan, pemenuhan gizi, untuk pendidikan. Tadi ya, bisa juga untuk kita punya tabungan, bisa dipakai untuk modal usaha keluarga. Maka produktivitas tadi, kerja kita, anggota keluarga kita akan meningkat. Itu ya kurang lebih manfaat-manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, awal tahun di dunia ini kita digegerkan dengan pandemi COVID-19. Hiruk pikuk dunia seketika senyap, berfokus pada upaya menghindari makhluk asing ini, makhluk nano tak kasat mata yang disebut-sebut menjadi sumber masalah, yaitu COVID-19 adalah virus SARS-CoV-2. Setidaknya hingga Mei 2020 kemarin,
ada lebih dari 3 juta kasus positif COVID-19 di seluruh dunia. Tapi kalau data dari Kompas di sini yang sampai tanggal 5 Juli kemarin itu di Indonesia sudah mencapai 63.749 orang atau kasus positif COVID-19 ini. Ya, sungguh mencengangkan ya. Walaupun kita ini dari dulu sudah diupayakan, dibudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, namun ternyata keadaan pada saat ini dengan adanya makhluk nano tak kasat mata ini itu sudah memperlihatkan kepada kita bahwa masih kurang. Budaya hidup bersih kita ternyata masih kurang gitu. Soalnya tidak cukup berdampak pada kesehatan umat manusia. Hingga kondisi pandemi ini memaksa sejumlah negara menerapkan kebijakan yang berdampak besar bagi perekonomian rakyat dan kondisi sosial budaya di dalam negeri. Tidak terkecuali Indonesia. Segala upaya sudah dikerahkan, mulai dari hulu ke hilir, dari sektor ekonomi hingga kesehatan. Kebijakan-kebijakan seperti work from home, physical distancing, hingga penerapan gaya hidup bersih dan sehat digalakkan dari tingkat keluarga, RT, RW, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga negara. Situasi yang berubah cepat ini menjadikan banyak penyesuaian dan merasakan kondisi asing yang baru di masyarakat. COVID atau novel coronavirus 2019 ini adalah virus baru penyebab penyakit pernafasan. Virus ini berasal dari Cina dan virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab penyakit SARS dan MERS. Gejala klinis COVID-19 ini, orang yang terkena positif 19 akan terlihat dari gejala klinis seperti demam, lalu ada batuk dan pilek, juga gangguan pernafasan, sesak nafas, juga merasakan sakit di area tenggorokan dan merasa letih juga lesu. Maka apabila ada orang yang gejala klinisnya seperti hal tersebut, harus segera dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan yang lebih optimal. Di masa pandemi corona, siapkanlah hal-hal ini bila hendak keluar rumah ya. Yang pertama, sebelum pergi keluar rumah, gunakan masker kain 3 lapis. Pakaian berlengan panjang dan terapkan physical distancing minimal 1,5 sampai 2 meter. Usahakan tidak menyentuh apapun kecuali menggunakan tisu. Terus cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh apapun. Yang ketiga, prioritaskan bertransaksi non tunai ketimbang tunai. Itu untuk menghindari kita berinteraksi secara langsung dengan orang ataupun benda-benda yang akan menjadi alat pemindah bakteri atau virusnya. Nah, sebelum masuk rumah, usahakan bersihkan benda ataupun permukaan benda yang kita bawa dari luar dengan disinfektan. Terus taruh pakaian yang kita pakai dari luar di keranjang khusus, lalu untuk segera dicuci. Segera mandi juga dengan sabun sampai bersih. Nah, bila di kendaraan umum, kalau bisa hindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpangnya, atau bisa kita atasi dengan berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk. Jadi nggak terlalu banyak penumpang di dalam suatu kendaraan umum tersebut. Terus jangan menyentuh apapun termasuk wajah. Hindari ya tangan kita menyentuh wajah, khususnya area mata, hidung dan mulut. Dan terakhir, selalu bawa dan gunakan hand sanitizer dimanapun kita berada. Untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap lestari, maka tentunya tidak ada salahnya dan memang alangkah baiknya jika kondisi new normal pada saat ini yang sekarang ini berlangsung tetap dijalankan dan dibentuk menjadi sebuah kebiasaan.
Kondisi ini justru menaikkan derajat kualitas kehidupan umat manusia secara berjamaah tanpa memandang status negara dan kondisi geografi. Lebih ekstrim lagi, dari pandemi ini, manusia telah diinkubasi untuk menjalani revolusi kehidupan yang serentak dan komprehensif di segala bidang. Tugas kita selanjutnya adalah untuk tetap menjaga keberlangsungan kondisi normal yang baru ini secara istiqomah. Konsistensi adalah kuncinya, sehingga diperlukan komitmen untuk menjaga keberlangsungan hidup yang lebih baik bersama-sama. Untuk itu, maka semua unsur masyarakat yang kini juga telah melakukan adaptasi hidup bersih dan sehat ini perlu terus mengembangkannya dengan berbagai program dan kegiatan yang berkelanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan itu tidak cukup kiranya kalau hanya diserahkan begitu saja kepada masyarakat. Perlu dikembangkan program untuk menjaga keseimbangan biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau kehidupan sosial ekonomi yang saat ini sudah dirintis bersama, termasuk hubungan dan kepedulian sosial. Semua lembaga juga, misalnya pendidikan, sosial keagamaan, infrastruktur ekonomi, kesehatan, dan utamanya pemerintahan harus menyiapkannya dengan baik dalam menyambut kondisi pasca COVID-19 ini agar terjaga harmoni kehidupan yang sehat dan produktif. Baiklah, anak-anak semua, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai budaya hidup bersih dan sehat dalam protokol kesehatan COVID-19. Semoga bermanfaat khususnya untuk Ibu dan juga anak-anak semua, umumnya untuk kita semua di seluruh negeri ini. Semoga kita bisa menjalani hidup-hidup yang lebih baik lagi di kemudian hari. Amin. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.